Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Hari ini kita masih akan membahas tentang pajak. Dan pajak yang akan kita bahas hari ini adalah pajak penghasilan atau disebut dengan istilah PPH. Nah, kita lihat bagaimana pengertian atau definisi dari PPH ini. PPH adalah pajak yang dibebankan atas satu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Kemudian PPH itu nanti meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang nanti tujuannya digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Jadi pada intinya PPH itu nanti akan dikenakan untuk semua penghasilan yang bersumber dari sumber manapun dan dari penghasilan apapun. Nah, selanjutnya kita akan lihat dasar hukum dari PPH. Nah, PPH ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91 dan kemudian ini memperbaiki atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Kemudian diperbaharui lagi tahun 94 ya, dan ini memperbaharui undang-undang yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ya, dan ini adalah perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, kemudian kita lihat subjek pajaknya ya, subjek pajak PPH. Seperti tadi disebutkan ya, subjek pajak itu adalah orang yang nanti harus membayar pajak PPH. Nah, orang yang harus membayar pajak PPH itu terdiri dari orang pribadi ya, kemudian ada harta warisan yang belum dibagikan, dan yang ketiga adalah badan usaha tetap atau nanti disingkat dengan BUT. Kemudian subjek yang bukan pajak PPH. Nanti ada orang yang dia itu termasuk ke dalam kategori subjek, tetapi dia kemudian tidak usah membayar pajak PPH. Mereka adalah Badan Perwakilan Negara Asing, kemudian dia juga bisa seseorang yang menjabat sebagai perwakilan diplomatik dan konsulat atau sebagai pejabat asing, atau organisasi internasional, atau sebagai pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, kemudian objek pajak dari PPH itu adalah yang pertama tadi, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima berupa gaji, honor, royalti, penghargaan, laba usaha, bunga tabungan, hadiah undian, atau lain-lain. Ini banyak jenisnya ya, tetapi tadi tetap pada intinya yang menjadi objek dari pajak PPH adalah setiap kemampuan, tambahan kemampuan ekonomis, atau dengan kata lain setiap tambahan pendapatan dari sumber manapun. Kemudian penghasilan kena pajak atau nanti disebut dengan istilah PKP. Penghasilan yang kena pajak itu adalah penghasilan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan PPH. Nah, kemudian nanti besarnya PKP ini atau penghasilan kena pajak ini ada dua, untuk badan usaha. Nah, ini nanti dihitung berdasarkan penghasilan neto. Nah, sementara untuk PKP atau penghasilan wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi, nah ini dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi nanti ada penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, sekarang penghasilan tidak kena pajak itu apa sih gitu ya? Nah, penghasilan tidak kena pajak itu adalah pendapatan yang tidak dikenai pajak. Nah, ini nanti akan menjadi pengurang ya terhadap penghasilan neto orang pribadi sebagai wajib pajak. Nah, berdasarkan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 1010/2016. Nah, yang termasuk PTKP itu sebagai berikut. Yang pertama, bagi objek pajak, dia akan mendapatkan potongan pendapatan yang tidak usah dikenakan pajak sebesar 54 juta.
kalau dia sudah menikah, maka akan mendapatkan tambahan lagi potongan sebesar 4.500.000. Nah, kemudian kalau sudah menikah dan ternyata istrinya bekerja dan kemudian penghasilannya digabung, maka nanti penghasilan suami digabung dengan penghasilan suami, maka nanti pemotongannya ditambah, yang 54 juta ini ditambah dengan 54 juta lagi, berarti jumlahnya menjadi 108 juta. Nah, kemudian ada lagi tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah. Nah, kalau sedarah berarti seturunan ya, seketurunan, sedarah adik kakak gitu ya. Nah, kemudian juga ada keluarga semenda ya. Nah, keluarga semenda ini adalah keluarga dari pihak istri atau suami ya. Biasanya disebut ipar atau mertua gitu ya. Nah, itu juga nanti boleh dijadikan sebagai tambahan tanggungan, dengan catatan tadi semaksimal ya tanggungan ini jumlahnya adalah 3 ya. Misalnya ini yang termasuk ke dalam golongan ini ada anak gitu ya, ada kemudian anak langsung, kemudian ini ada yang semenda anak tiri misalnya ya, atau dari mertua misalnya seperti itu ya. Nah, ini jadi total tanggungan ini maksimal 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang maka tetap yang dihitungnya hanya 3 orang ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang disebut dengan biaya jabatan dan biaya pensiun. Nah, biaya jabatan ini nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilan ya. Nah, biaya jabatan itu adalah biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkatan jabatannya. Jadi otomatis ya ini bakal dipotong. Nah, kemudian besarnya biaya jabatan itu adalah 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai tersebut. Tetapi kemudian walaupun ini ditentukan 5% ya, nah perhitungan jabatan ini sekurang-kurangnya adalah 500.000 sebulan. Nah, 500.000 sebulan atau sebesar 6 juta dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada biaya pensiun. Nah, biaya pensiun adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi penerima pensiun, dan besarnya biaya pensiun ini adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya adalah sebesar 200.000 per bulan, atau kalau setahun menjadi 2.400.000. Nah, sekarang di sini ada tarif pajak. Tarif pajak bentuknya seperti ini ya, berjenjang. Nah, jadi ada lapisan-lapisannya. Penghasilan di level pertama adalah sampai dengan 50 juta, maka tarifnya 5%. Kemudian di lapisan kedua, penghasilan antara 500.000 sampai dengan 250.000, maka tarif pajaknya sebesar 15%. Dan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya 25%. Dan kalau di atas 500 juta, maka maka pajaknya atau tarif pajaknya adalah 30%. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya ya, misalnya di sini ibu memiliki penghasilan 30 juta. 30 juta. Nah, karena penghasilan ibu 30 juta itu ada di level yang pertama di sini, maka tarif pajaknya sebesar 30 juta kali 5%. Gitu ya. Nah, bagaimana seandainya penghasilannya ada di kisaran 300 juta? Nah, 300 juta berarti kan ada di level ketiga di sini. Nah, biasanya suka jadi jebakan gitu ya. Kalau di soal, ketika kita tahu bahwa penghasilannya ada 300 juta itu ada di sini gitu ya. Nah, ini 300 juta. Pasti kalian akan langsung mengalihkan dengan 25%. Nah, dikalikan dengan 25%. Nah, ini salah. Ya. Harusnya seperti apa? Harusnya kita menghitung berjenjang dari atas. Nah, caranya gini. Ya, sampai dengan 50 juta
kali 5%. Kemudian di sini level keduanya dihitung. Level kedua maksimal 250.000 dan 250 juta, dan 50 jutanya sudah ada di level pertama. Berarti di sini sisanya hanya tinggal 200 juta. Ya, ini 200 juta. Nah, 200 juta kali 15%. Nah, tadi kan pendapatannya 300 juta ya, 300 juta berarti ada sisa di sini hanya 50 juta. Nah, ini di sini 50 juta. Ya, 50 juta kali 25%. Nah, nanti kita kalikan ini satu-satu dan dijumlah nanti. Inilah PPh-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu cara untuk menentukan besarnya tarif pajak. Ya, jadi harus berjenjang seperti ini. Selanjutnya, ini adalah tarif pajak penghasilan untuk badan usaha. Ini ada 3 level. Level yang pertama adalah jika pendapatan kotor dari badan usaha itu kurang dari 4,8 miliar, maka nanti tarif pajaknya adalah 1% dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran brutonya. Kemudian di level yang kedua, kalau lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka rumusnya seperti ini. Ya. Dan kalau lebih dari 50 miliar, maka nanti PPh-nya 25% kali penghasilan kotornya. Ya. Penghasilan kotor atau penghasilan brutonya. Nah, kita lihat sekarang ke contoh soal. Mulai dari soal yang mudah dulu ya. Misalnya soal yang pertama adalah di sini ada Pak Wisnu, dia sudah menikah, kemudian istrinya tidak bekerja, dan kemudian dia memiliki 2 orang anak. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan besarnya PTKP dari Pak Wisnu. Jadi yang ditanyakannya adalah yang tidak kena pajaknya berapa. Nah, sekarang tadi masih ingat kalian ya, ini adalah PTKP untuk pribadi ya. Nah, untuk pribadi. Nah, karena Pak Wisnu di sini sudah menikah ya. Nah, karena Pak Wisnu di sini sudah menikah, maka nanti untuk pribadi dari Pak Wisnu potongannya adalah 54 juta. Nah, kemudian Pak Wisnu tadi disebutkan dia sudah menikah tapi istrinya tidak bekerja. Maka ditambah lagi untuk jatah istrinya 4 juta. Berapa? 4.500.000 ya. Nah, kemudian Pak Wisnu di sini juga memiliki 2 orang anak. Nah, 2 orang anak tadi ingat satu tanggungan adalah 4.500.000. Berarti ketika dia punya 2 orang anak berarti 2 kali ini anaknya 2. Nah, berarti di sini ada 2 kali 4.500.000. Berapa ya? 9 juta. Nah, berarti ini dijumlah. Nah, jumlahnya menjadi 67.500.000. Nah, berarti ini adalah besarnya PTKP. Ya. Jadi penghasilan Pak Wisnu nanti sebesar 67.500.000 ini akan dipotong, tidak usah dikenakan pajak. Kemudian soal yang kedua. Diketahui Pak Harun memiliki penghasilan 2.275 juta per tahun ya. Dan Pak Harun di sini belum menikah sehingga belum mempunyai anak ya. Nah, hitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh Pak Harun. Nah, kebetulan di soal ini sepertinya yang 275 juta ini adalah PKP ya, atau penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak artinya ini sudah dipotong dengan jatah tadi yang PTKP. Nah, ini tarif pajaknya tadi
275 juta. Ya. Nah, ada di level mana 275 juta? Ada di sini ya, ada di level yang ketiga. Ingat tadi, jangan langsung dikalikan dengan 25%, ya, tapi harus berjenjang. Dan ingat tadi yang ini adalah sudah bentuknya PKP, ya, penghasilan kena pajak. Nah, berarti nanti menghitungnya ya sampai dengan 50 juta. Nah, ini dikali 5%. Kemudian sampai dengan 200 juta dikali 15%. Nah, berarti ada sisa ya di sini di level ketiga ini berapa sisanya? Ya, sisanya adalah 25 juta. Kali 25%. Nah, kalau kita kalikan satu-satu, ya, ini 2.500.000. Kemudian ini 30 juta. Dan yang ketiga ini adalah 6.250.000. Nah, berarti 38.750.000. Nah, ini adalah besarnya PPh yang harus dibayar oleh Pak Wisnu, ya. Jadi dari penghasilan kena pajak sejumlah 275 juta ini, Pak Wisnu hanya membayar pajak sebesar 38.750.000, ya. Itu untuk soal yang kedua. Sekarang kita lihat di soal yang ketiga. Soal ketiga, diketahui Pak Eko memiliki seorang istri dengan 4 orang anak, tinggal di sebuah desa. Ya, dia bekerja sebagai kepala sekolah dengan gaji per bulannya 9.800.000 dan dia membayar biaya jabatan 5% per tahun. Ya, yang ditanyakan di sini adalah berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Eko. Nah, ini tadi tarik pajaknya, ya. Nah, dari soal ini, ya, yang pertama kita harus menentukan berapa besarnya pendapatan kotor Pak Eko. Nah, pendapatan kotor Pak Eko adalah sebesar 9.800.000 kali 12. Nah, berarti pendapatannya sebesar 117.600.000. Nah, kemudian dia membayar tadi biaya jabatan, ya, biaya jabatan sebesar 5% kali ini, ya, kali pendapatan kotornya. Nah, jumlahnya berapa? 5.880.000 rupiah. Nah, sekarang berarti pendapatan, ya, pendapatan bersih dari Pak Eko adalah 117.600.000, ya, dikurangi 5.880.000, ya, berapa? Nah, jumlahnya adalah 111.720.000. Nah, ini pendapatan bersih dari Pak Eko. Nah, kemudian kita sekarang akan menentukan berapa besarnya, ya, PTKP-nya. Nah, PTKP di sini kita hitung untuk pribadi Eko. Nah, pribadi Eko jumlahnya adalah 54 juta. Kemudian untuk istri 4.500.000. Nah, di sini anaknya 4. Nah, tadi disebutkan di dalam peraturannya anak atau tanggungannya ini maksimal adalah 3 orang. Nah, berarti kita hanya menghitung 3 aja, ya. Nah, ini untuk anak 3 orang kali 4.500.000. Jumlahnya adalah 13.500.000. Nah, sehingga kemudian ini jumlahnya menjadi
72 juta. Nah, ini 72 juta ini adalah PTKP-nya. Tidak kena pajaknya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa PKP-nya. Nah, PKP itu adalah penghasilan kena pajaknya. Nah, PKP-nya adalah ini yang pendapatan bersih tadi ya. Nah, 111.720 dikurangi dengan 72 juta. Nah, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 39.720.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung berapa besarnya PPh-nya yang harus dibayar. Nah, berarti 39 juta ini ada di level sini. Ya, ada di level 1. Kurang dari 50 juta. Berarti 39.720.000 kali 5%. Ya, maka ini nilainya adalah sebesar Rp1.986.000. Ini adalah PPh yang harus dibayar oleh Pak Eko. Ini adalah per tahun. Sementara yang ditanyakan di sini adalah berapa besarnya PPh yang harus dibayarkan oleh Pak Eko per bulan. Nah, berarti PPh per bulannya ya. Nah, dihitung dengan 1.986.000 dibagi 12. Berarti nilainya adalah 165.500. Nah, ini ya. Itu adalah berapa besarnya PPh yang harus dibayar oleh Pak Eko. Mudah-mudahan cukup jelas ya dengan latihan soal yang ini. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Kita akan memperdalam lagi dengan latihan soal di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.